muadzin itu diberi ampunan oleh Allah selama dia memandangkan suaranya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan disaksikan seluruh alam, baik yang basah maupun yang kering. Kita ni basah atau kering ni? Luar kering, dalam basah. Jadi pohon, air, semuanya menyaksikan orang yang muadzin dan sebagai saksi di hari kiamat. Nah, dan satu lagi, Umar berkata, ini Umar tu jadi khalifah, jadi presiden. Kata Umar, kalau aku tak disibukkan oleh pemerintahan kekhalifahan, aku akan jadi muadzin, kata Umar. Nah, itu Umar bilang begitu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Ya ma'asyiral subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin, lanjutan mengenai azan. Wa yukrahani min muhditsin wa sabiyin wa fasiqin. Makruh, ya, makruh, tidak baik, yakni melaksanakan azan dan iqamah min muhditsin, yaitu orang yang hadas. Orang yang hadas ini tidak ada wudu, wudunya batal, dia tidak ada wudu namun melakukan azan. Nah, jadi orang dewasa yang melaksanakan azan tanpa wudu makruh, sekalipun azannya sah, ya, azannya sah. Nah, karena kemakruhan orang yang hadas ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ini hadis Imam Tirmidzi, la yu'adzinu illa mutawaddi. Janganlah azan, kata Nabi, kecuali orang yang ada wudu. Nah, dikiaskan di sini wudu sama juga, ya. Azan berarti dikiaskan dengan iqamah. Kalaulah azan makruh tanpa wudu, berarti iqamah juga makruh. Kalaulah hadas kecil tu berarti tidak ada wudu, makruh, apakah lagi orang junub terlebih lagi, ya, junub dia azan pula lebih lagi makruhnya, ya, lebih lagi makruhnya. Nah, kemudian tadi muhdits, nah sekarang wasabiin wa fasiqin. Demikian juga makruh hukumnya dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz dan orang yang fasik. Nah, fasik ni siapa ni? Orang yang keluar dari kebenaran. Orang fasik ni dia taat dengan maksiat, campur dia. Dan berbahaya, timbul fitnah kalau orang semacam ini dibiarkan jadi muadzin. Fitnahnya masjid. Orang akan melihat, kenapa sebulan tu azan, dia begini. Itu akan jadi omongan nanti. Tapi kalau orang yang berhadas tidak terlalu tercelah, tapi dia makruh. Namun kalau yang fasik ini, bagaimana nasibnya? Sama dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Umur berapa mumayyiz? Di bawah 7 tahun atau 6 tahun. Anak-anak muadzin umur 4 tahun, ini makruh. Nah, untuk keduanya ini wala yasihhu nasbuhu, tidak sah
menugaskan kepada mereka berdua ni, orang yang fasik dengan anak-anak yang belum memayyiz, 5 tahun, 4 tahun, apalagi 3 tahun, ya kan? Ini belum mengerti membedakan mana yang baik, mana yang tidak, belum faham dia. Tapi kalau memayyiz 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, boleh, sah. Nah, ingat tu ya, jangan menisbahkan azan kepada anak-anak yang belum memayyiz. Udah memayyiz boleh, walaupun belum balik, tapi dah faham. Ya. Nah, jadi dua ini jangan diberi tugas sebagai azan. Kalaupun dilakukan, masih dianggap tidak sah. Azan belum dianggap terlaksana. Ya, azan belum dianggap terlaksana. Al-dhamir ya'udu 'ala al-madhkur min al-fasiq was-sabi. Nah, jadi yang tidak sah tadi, dhamirnya kembali kepada yang disebutkan fasik dengan anak-anak yang belum mumayyiz. Nah, dua orang ini tidak dianggap sah. Adapun orang dewasa tadi tanpa wudu sah. Cuma dia makruh. Ini darurat nih ya, bagi orang dewasa kita ada wudu. Contohnya begini, dia ini terlambat, begitu datang ke masjid, mana-mana masjid udah azan. Nah, dia ini datang ke masjid, wudunya tidak ada. Bagaimana nih kalau dia berwudu, gimana? Nah, berwudu boleh jadi makan 2 sampai 3 menit. Nah, ini akan menjadikan lebih terlambat lagi azannya. Nah, ini boleh azan. Nanti setelah itu baru berwudu. Cuma hukumnya makruh. Nah, itu makruh. Jelas ini ya. Wa huma afdalu minal imamati liqaulihi ta'ala. Azan dan iqamah itu, nah, mana dua tadi? Yang mengumandangkan azan dan iqamah, atau tugas mengumandangkan azan dan iqamah itu lebih afdal daripada sebagai imam. Ini pendapat nih ya. Dasarnya mana? Nah, ini ayat tadi, liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fussilat. Ya, surah Al-Fussilat ayat 33 itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah innani minal muslimin. Tambah ayat panjang belakang dia. Siapakah orang yang lebih baik, kata Allah, perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah. Orang yang menyeru. Nah, qalat Aisyah berkata radhiyallahu anha, pandangan Aisyah, humul muadzinun, merekalah para muadzin. Jadi ini ayat diperuntukkan kepada muadzin. Siapa orang yang lebih baik menyeru ke jalan Allah. Panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari rumah datang ke masjid. Yang menyeru muadzin. Ini pendapat mengatakan begitu. Nah, keutamaan daripada muadzin, ya, lebih afdal daripada imam. Ditambah lagi beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena muadzin ini berhubungan dengan waktu. Orang bisa salat tepat waktu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil nida was saffil awal." Kalaulah manusia itu mengetahui, ya, keutamaan pada panggilan azan, was-saffil awal, dan keutamaan saf pertama dalam berjamaah, ya, lastahamu alaihi, niscaya mereka akan bergegas untuk berundi. Kok disuruh berundi, pasti dia mau, karena untuk mendapatkan saf pertama dengan azan sebagai muadzin. Nah,
Jadi dua keadaan ya. Berarti muadzin disebutkan khusus ni, keduanya saf awal. Saf awal kemarin sudah kita bahas nih. Ya berjamaah. Udah belum? Salat berjamaah udah belum? Coba buka coba. Udah belum? Salat berjamaah udah kita bahas belum nih? Kena salah sih udah nih. Ya. Belum ke? Oh belum. Belum. Nanti kita membahasnya. Ya, salat berjamaah itu mengenai saf awal nanti akan kita bahas nanti insyaallah. Ya. Dan riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, inna khiyara ibadillah, hamba-hamba Allah yang terbaik kata Nabi, alladzina yura'una syamsa wal qamara wan nujum, orang yang menjaga gerakan matahari, bulan dan bintang. Jadi muadzin tu mengumandangkan azan, mandang matahari, kalau malam mandang bulan. Karena dulu di masa Nabi SAW, muadzin itu tidak lihat jam, tapi lihat tanda-tanda alam. Nah, kalau mereka berdiri, bayang-bayang belum muncul, berarti namanya istiwa, matahari di atas, belum boleh. Begitu condong ke barat matahari, keluar bayang-bayang, nah baru masuk waktu zuhur, mereka pun adzan. Orang muadzin ni menjaga matahari, mau tahu udah masuk waktu zuhur atau belum. Dulu berat muadzin tu. Kemudian bergeserlah matahari terus ke arah barat, lihat bayang-bayang sama dengan bendanya. Orang berdiri, ukurannya sama dengan bayang-bayangnya, masuk waktu asar. Ya, kemudian nanti huruf bisyamsi, terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Teja merah hilang, muncul bintang-bintang, masuk waktu isya. Kemudian terbit fajar, masuk waktu subuh. Begitulah muadzin harus paham itu dulu. Kalau sekarang sih gampang dah. Lihat jadwal, makanya besar pahala ulama yang buat jadwal salat sepanjang masa. Di Pontianak itu Allahyarham Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, beliau buat jadwal salat sepanjang masa. Udah gampang dah tu, tak perlu kita keluar lihat matahari lagi. Ya, pandang jam, cocokkan waktu salat. Itu pahala mengalir namanya itu. Ya, li zikrillah, tujuannya untuk ingat kepada Allah. Jadi matahari, bulan, bintang semuanya jalan untuk ingat kepada Allah SWT, melihat waktu salat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, tambah lagi. Ini sebab-sebab kenapa azan itu besar pahalanya. Kata Nabi, al-muadzinuna atwalu a'naqa yaumal qiyamah. Muadzin itu nanti di hari kiamat lehernya paling panjang. Ya, ini takut nanti muadzin ni. Ngapa pula leher tambah panjang? Ini ada maknanya. Apa maknanya? Kata ulama menyatakan, ya, dia lebih banyak diharapkan kebaikannya. Dia akan menyolok kelihatan di hari kiamat kerana kebaikannya memanggil orang salat. Itu dia. Jadi pahalanya banyak, besar. Kenapa? Menghimpun orang untuk ibadah. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, nih, al-imamu dhamin wal muadzina mu'tamin. Imam itu yang menanggung, sedangkan muadzin yang dipercaya. Mana lebih tinggi? Imam menanggung, muadzin dipercaya. Imam menanggung artinya makmum yang kurang bacaannya ditanggung oleh imam, tapi imam yang betul bacaannya. Makanya masbuk jangan khawatir. Al-Fatihah tak cukup, ditanggung oleh imam, tapi imamnya harus betul bacaan.
Nah, sedangkan muadzin dipercaya, ya. Kata ulama bilang dipercaya lebih tinggi sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW, ya, Al-Amin. Kemudian Nabi doakan setelah hadis tadi, Nabi doakan, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berilah petunjuk kepada imam, waghfir lil muadzinin, dan ampunkan orang yang memandangkan azan. Mana lebih afdal? Ya, untuk imam, ya Allah berilah petunjuk kepada imam, ya. Nabi minta tu, beri hidayah petunjuk. Tapi yang kedua, ya Allah ampunkanlah orang yang memandangkan azan. Pengampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Inilah sebab-sebabnya kenapa ulama berpendapat muadzin lebih afdal daripada imam. Ya. Ini nampak-nampak ni si banyak daftar jadi muadzin aja. Ya. Nak jadi imam. Tapi ni belum selesai ni, ya. Belum selesai pembahasannya. Ya. Jadi wal maghfiratu ala minal irsyad. Jadi pengampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Jadi muadzin tadi dapat pengampunan lebih tinggi daripada imam. Itu dia. Apalagi ditambah sebuah hadis ni, al muadzinu yughfar lahu madas sautihi. Muadzin itu diberi ampunan oleh Allah selama dia memandangkan suaranya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan disaksikan seluruh alam, baik yang basah maupun yang kering. Kita ni basah ke kering ni? Luar kering, dalam basah. Jadi pohon, air, semuanya menyaksikan orang yang muadzin dan sebagai saksi di hari kiamat. Nah, dan satu lagi, Umar berkata, ini Umar tu jadi khalifah, jadi presiden. Kata Umar, kalau aku tak disibukkan oleh pemerintahan kekhalifahan, aku akan jadi muadzin, kata Umar. Itu Umar bilang begitu, ya. Itu pendapat dia. Ya. Nah, jadi di sini kata ulama bahwasanya menyeru ke jalan Allah itu ada tiga. Menyeru ke jalan Allah itu ada tiga derajat. Ya. Yang pertama, dakwatul anbiya alaihi wassalatu wassalam ila Allah bil mu'jizat. Dakwahnya para nabi kepada umatnya diperkuat lagi dengan mukjizat, itu dakwah yang paling tinggi sekali. Menyuruh orang beriman kepada Allah. Jadi nabi-nabi itu berdakwah, itu dakwah yang paling tinggi. Yang kedua, dakwatul ulama ila Allah. Dakwahnya para ulama menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti dan ilmunya. Dan yang ketiga, dakwatul mujahidina ila Allah bisayf. Dakwahnya para mujahid berperang dengan pedang di jalan Allah agar orang bisa kembali kepada Allah SWT. Ingat dulu ya, dulu pendakwa-pendakwa ni masuk negeri orang tak mudah, diperangi dulu. Orang tak terima, diperangi. Mau tak mau lawan, bukan memerangi dah, tapi diperangi. Jadi tak mudah dakwah dulu itu. Yang terakhir, yang keempat, ya, dakwatul muadzinin ila salat. Panggilan orang muadzin untuk salat. Dakwah juga ni. Muadzin tu dakwah. Ya, dakwah. Dulu yang punya jabatan tu Bilal bin Rabah. Posisinya tak tergantikan sampai meninggal Nabi Muhammad SAW. Nah, barulah Bilal pergi merantau ke Damsyik. Sebelumnya di Madinah itu Bilal sebagai petugas muadzin. Nah, ini pendapat yang menyebutkan bahwa muadzin lebih afdal. Nah, sekarang waqila, ada pendapat hiyal afdalu minhuma, imam lebih afdal daripada muadzin. Ya, ada pendapat begitu. Apa sebab? Ingat ya, qila itu pendapat minoritas, bukan pendapat mayoritas.
mayoritas tadi. Nah sekarang kila pendapat minoritas. Kenapa? Fudilat min ahadihima bila niza'. Ini keutamaan imam ini, ya, lebih afdal daripada muadzin atau imam dengan iqamah. Itu tidak ada perselisihan. Pendapat dia apa? Nah, karena sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka hadis, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan Nabi pernah adzan. Itu masalahnya. Jadi hukum itu sandarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja masalahnya. Hadis banyak, tetapi kerana Nabi tak pernah adzan, hanya imam saja. Itu menyebabkan imam lebih afdal. Itulah, habis dah. Sudah disandarkan kepada Nabi, habis dah gugur dah. Ya, kerana Nabi tak pernah jadi muadzin, walaupun sekali tak pernah. Ya. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafaur rasyidin wa zabu ala al-imamah duna al-adzan. Tadi kerana Nabi, khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tidak pernah mengambil tugas sebagai muadzin, hanya sebagai imam. Nah itulah sebabnya imam, kata mereka ini, lebih afdal daripada muadzin. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Mendengarkan muazin yang memandangkan azan. Ya. Kadang kita lihat di masjid-masjid ada seorang muazin mendengarkan azan, sunnahnya kan menjawab daripada azan itu sendiri. Ya. Ada beberapa jemaah yang tidak menjawab daripada azan itu. Dan ada juga yang jemaah berbicara gitu. Jadi apakah jemaah yang tidak melaksanakan sunnah ini ataupun pada ini terkena hukuman ataupun ada semacam hadis yang melarang untuk adab daripada mendengar azan ini. Yeah. Kemudian kedua terkait doa Ustaz, doa setelah azan. Yeah. Jadi ada yang menyampaikan bahwa doa setelah azan itu cukup yang jamaah mendengarkan, tapi muazin tidak membaca doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Apakah muazin ini harus membaca doa juga atau tidak? Karena ada juga yang seperti itu. Yeah. Yang ketiga terkait masalah jemaah kita, terkadang dalam suatu masjid itu dia saling menunjuk-nunjuk Ustaz tentang azan ini. Kau lah yang azan, kau lah yang azan. Jadi apakah utama ini yang kait bicara dengan azan, tapi dia tidak mengenai azan? Mengenai mendengar ni nanti pembahasannya Sabtu depan nih, ya kan? Bagian sini ada kalimat nih, sunnah lisami'iha, disunnahkan untuk mendengarnya. Apa kriteria mendengar, nanti ada pembahasan rinci. Tapi intinya adalah kita dianjurkan mendengar dan makruh kita ngomong. Bahkan, mohon maaf nih ya, makruh baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ibadah. Ibadah Al-Quran tu makruh baca Al-Quran, adzan dikumandangkan. Apalagi makruh kita berzikir tatkala dikumandangkan adzan. Jadi nampak-nampaknya ini bagus, tapi kerana ada adzan, adab, tinggalkan itu semuanya, dengar adzan. Ya, dengarkan adzan. Mungkin kita ini belum memahami adzan itu tauhid, panggilan tauhid. Ya, saya sudah sampaikan kemarin di Masjid Syakirin itu, ya, bahwasanya para ulama memberikan contoh sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kalaulah semua makhluk menyimak adzan dan muadzin disaksikan di hari kiamat karena ucapannya, seluruh makhluk tadi itu mendengar. Cuman manusia di tadi, kalau imannya bagus dia akan dengar, tapi kalau iman bermasalah dia anggap remeh adzan. Adzan itu kalau kita khusyuk menyimaknya, iman bisa bertambah. Ya, iman bisa bertambah. Buktinya apa? Syaitan
dikumandangkan azan, lari. Syaitan lari. Padahal syaitan itu kekuatannya luar biasa, tapi kena azan lari dia. Nah, kita udah tahu syaitan lari, betul kan iman? Jawablah azan dulu. Rupanya dia tak jadi syaitan. Ini susah. Nah, Abdul Wahab Sya'rani, ya, dia punya guru namanya Sayyid Ali Al-Khawas. Guru aku, dia bilang, kalau pas kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kata muadzin, dia punya gurunya itu menangis, bergetar tubuhnya. Itu kalimat tauhid masuk di hati dia. Kok suara merdu memandangkan azan, bagus hurufnya, itu bisa bertambah iman orang yang mendengar. Ya, orang mendengar. Nah, jadi jamaah, untuk rincinya minggu depan ya. Untuk masalah mendengar ya, kita bahas khusus minggu depan ya, insyaallah. Kemudian yang kedua apa tadi? Doa. Nah, doa azan itu untuk makmum yang mendengar azan dan muadzin, karena doanya masing-masing. Kalau muadzin mengumandangkan azan, ya makmum menjawab karena kalimatnya sama. Makmum membaca, imam pun, muadzin pun membaca, karena muadzin dulu baru makmum. Kecuali ada kalimat tertentu, hayya 'alas shalah, kata muadzin, makmum jawab la haula wala quwwata. Yang begini muadzin tak perlu jawab la haula wala billah, dia sudah mengumandangkan azan. Tapi setelah azan selesai, masing-masing baca doa. Bahkan disunahkan dimulai dengan selawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb da'wati tammah. Masing-masing baca pelan. Ini ada juga muadzin yang berlebih-lebihan. Baca doa azan pun dibesarkannya suara dekat mic. Ini makmum mau baca juga, bukan kau yang baca. Jadi masing-masing tarik mulut dari mikrofon, baca, rendahkan suara, karena macam-macam membaca doa setelah azan. Orang banyak bertanya, ya, ditanya sama ustaz-ustaz itu, ya, Ustaz, bagaimana kita ingin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Banyak-banyak salawat. Betul? Salah satu. Banyak bilang gitu, banyak-banyak salawat. Saya bilang bukan hanya salawat, doa azan. Doa azan itu dijanjikan langsung dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau kau mendengar azan dikumandangkan, kau ucapkan seperti muadzin. Waktu mengucapkan hayya 'alas shalah, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Terakhir setelah selesai, kau berselawat kepada aku, kata Nabi. Kemudian minta kepada Allah, Allahumma rabb inna hababa rabb hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'us maqamal mahmud wa anta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang mengucapkan macam ini, wajibat syafaati, wajib dia dapat syafaat aku, kata Rasulullah. Bukan lagi sunnah, wajib, harus dia dapat syafaat aku. Tapi ini tak diamalkan. Azan ngomong, setelah itu doa pun tak, langsung qabliyah. Nah, maka jawab azan, baca doa dulu, baru qabliyah. Itu adabnya begitu ya. Jadi jangan main-mainkan dengan doa itu syafaat, bisa ikut Nabi nanti di hari kiamat. Ketiga, apa tadi itu? Memang sering di masjid begitu, tunjuk menunjuk, azan lah, dah kau ya, tu asyalmu tu. Lihat-lihat dulu bacanya betul atau tidak. Ya, nanti minggu depan pembahasan makmum wajib mendengar huruf yang jelas, yang bisa membedakan huruf satu dengan yang lain. Berarti cari muadzin yang bacaannya pas.
Kok tuduh menuduh nanti berbahaya nanti maju sebagai muadzin yang bacanya kurang pas. Nah, kita harapkan supaya adanya sah bagaimana? Kriterianya bacaannya juga harus benar. Jadi bukan hanya imam bacaannya Fatihahnya betul, muadzin juga harus betul kalimatnya. Seperti kemarin kita bahas. Segera itu insyaallah sudah dapat dipahami. Sudah habis waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.